Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Wida selaku pengasuh pesantren Sufian Melari dan Vida. Ada Mbak Pengurus, ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan baik buat mereka, dan tidak lupa ada teman-teman yang berbahagia. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin kitab Masail Al-Fiqih. Jadi yang kemarin, jadi isinya aku bakal presentasiin Masail Al-Fiqih bab kedua. Di sini aku bakal jelasin tentang inseminasi buatan dan bayi tabung dan cloning pada manusia. Nah, jadi langsung aja. Jadi apa sih inseminasi buatan itu? Inseminasi buatan itu ialah pembuahan atau kehamilan yang menggunakan teknologi. Jadi pokoknya kita hamil tapi kita pakainya teknologi, bukan secara bersetubuh secara langsung gitu. Jadi pakai alat. Nah, inseminasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada natural insemination, yang kedua ada artificial insemination. Nah, natural insemination itu ialah inseminasi yang alami. Jadi terus itu yang kedua itu ada artificial insemination, berarti itu yang inseminasi buatan. Nah, kalau natural insemination ini dia itu berarti yang melakukan hubungan seks secara langsung. Sedangkan artificial insemination ini tuh berarti yang pakai alat yang buatan. Nah, terus habis itu inseminasi itu ada dua. Inseminasi biasanya di negara muslim itu masih ada dua inseminasi yang biasanya dilakukan. Yang pertama inseminasi heterolog. Jadi inseminasi heterolog itu yang air mani itu berasal dari pasangan suami istri yang tidak sah. Terus kalau inseminasi homolog itu air mani dari pasangan yang sah. Terus habis itu ada bayi tabung. Bayi tabung itu apa? Bayi tabung itu ialah sel telur yang dibuai oleh sperma yang berkembang biak di dalam cawan atau suatu tempat itu. Nah, tempat itu disebut cawan. Nah, terus habis itu kalau udah siap diletakin di rahim. Nah, terus habis itu kalau kayak inseminasi bayi tabung kayak gitu tuh, caranya dokter itu ialah dokter itu mengambil ovum dari si perempuan, terus habis itu dengan fungsi aspirasi cairan folikel yang melewati vagina. Nah, itu alatnya namanya transvaginal transkuler ultrasound. Nah, bentuknya itu pipih memanjang, terus lebarnya tuh sebesar 2 jari telunjuk orang dewasa. Nah, sebab itu pemaduannya itu disimpan di dalam cawan dalam suatu tempat. Nah, apabila kita telah melakukan bayi tabung, habis inseminasi buatan seperti itu, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan bagi perempuan. Jadi kita tidak boleh kerja keras, tidak boleh terlalu capek, itu nggak boleh. Habis itu kita mengonsumsi makan minuman yang mengandung alkohol itu tidak boleh. Terus habis itu bersenggama selama 15 hari atau bahkan sampai 3 minggu. Terus habis itu alat untuk mengecek keadaan si bayi kita itu disebut dengan ultrasound. Nah, kenapa inseminasi buatan dan bayi tabung ini tuh boleh? Karena faktor darurat ya, kita karena ingin memiliki keturunan tapi tidak bisa, susah gitu, akhirnya kita melakukan bayi tabung gitu. Terus habis itu kita masuk ke cloning. Jadi cloning itu ialah produksi satu individu atau lebih, biasanya yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup termasuk manusia, karena manusia itu identik dengan genetika. Nah, terus habis itu cloning itu boleh apabila kita tuh menginginkan anak tapi kita tidak dapat melakukan secara bersetubuh. Terus habis itu dengan inseminasi buatan kita juga nggak bisa. Nah, terus habis itu macam-macam cloning itu ada dua. Motivasi cloning itu ada dua, itu motivasi penyempurnaan anggota yang cacatannya kayak cloning jantung, cloning ginjal kayak gitu. Jadi anggota-anggota tubuh kita yang rusak itu diperbaiki gitu. Terus habis itu motivasi menciptakan manusia, tapi biasanya digunakan pada lebih banyak dipakai pada hewan ternak. Nah, terus habis itu hukumnya cloning yang penyempurnaan anggota yang cacat itu boleh, karena kenapa? Menyempurnakan anggota tubuh orang yang menderita itu boleh. Tapi kalau yang kedua yang menciptakan manusia itu tuh tidak boleh atau dilarang, karena dia itu berdampak buruk pada agama dan sosial. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.